Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ammulat Qur'aniyah ketiga, atau sebab ketiga yang seringkali membuat seseorang itu merasa galau, cemas, sehingga hatinya tidak tenang dan tidak bisa berpikir normal, itu adalah masa lalu yang kelam. Seringkali ya, manusia punya masa lalu yang tidak baik. Dan ini sering dimanfaatkan oleh setan untuk membuat orang itu terus merasa sedih dengan masa lalunya, atau dibuatnya pesimis, tidak punya harapan untuk bangkit, sehingga tidak punya kemauan, tidak punya harapan untuk kemudian memperbaiki diri, dan akhirnya ya nekat dengan masa lalu yang ada. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajari kita agar kita menghentikan masa lalu itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan mengingat ayat-ayat yang menyatakan misalnya bahwa Allah itu ghafirid dzambi, ya, pengampun dosa, wa qabilit taubi, menerima taubat, tapi sekaligus jangan lupa syadidil iqab, hukumannya juga keras supaya seimbang. Diingatkan di satu sisi Allah penerima taubat, pengampun dosa, supaya orang punya harapan untuk bangkit, ya, memperbaiki masa lalunya. Semua orang punya masa lalu yang tidak baik, bisa jadi, tapi itu jangan sampai dimanfaatkan, dikelola oleh setan sehingga membuat seseorang terpuruk, tidak punya harapan untuk bangkit. Dzitauli, Allah itu punya karunia, ya. La ilaha illa huwa ilaihil masir, tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan kepadanya manusia akan kembali. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan kisah di masa lalu, di masa-masa sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, adanya seorang pembunuh, ya, pembunuh 100 orang bahkan, yang ingin sebelumnya 99, yang ingin bertaubat, lalu bertanya kepada seorang pendeta, ya, tapi kemudian dia dijawab dengan jawaban yang kemudian membuatnya pesimis juga, yang akhirnya kemudian dibunuh sehingga dia menjadi pembunuh 100 orang. Walhasil akhirnya orang ini kemudian bertemu dengan seorang alim yang kemudian memberikan saran agar dia bertaubat dengan cara meninggalkan kampung yang tidak baik itu, dan akhirnya dia meninggalkan kampung itu dan ingin bertaubat ke kampung yang soleh, yang baik itu. Dan di tengah perjalanan orang ini meninggal, sampai kemudian akhirnya menjadi perebutan atau perdebatan di antara dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab, yang kemudian akhirnya diputuskan bahwa orang ini taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah ini untuk memberikan motivasi kepada semua orang yang punya masa lalu yang kelam. Saya kira ini masa lalu yang sangat-sangat kelam, membunuh 100 orang. Ya, bisa jadi sekarang ini tidak ada orang yang punya masa lalu yang sekelam ini gitu. Tapi ini diceritakan oleh Rasulullah SAW agar ya, semua orang yang punya masa lalu yang kelam itu tetap punya harapan untuk bangkit, tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita renungkan di surat Al-Furqan ayat 70 itu, Allah memberikan harapan yang sangat luar biasa kepada orang yang mungkin punya masa lalu yang kelam, lalu kemudian diharapkan untuk segera bertaubat, ya. Sebab Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurun rahima. Kecuali orang yang bertaubat, wa amana dan beriman, wa amila amalan sholihan dan beramal soleh. Jadi bertaubat, kemudian memperbaiki iman, dan kemudian beramal, ya, untuk menutupi masa lalunya itu,
faulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang semua keburukannya, catatan dosa, catatan keburukan di masa lalunya itu bukan saja dihapus oleh Allah, tapi dirubah, diganti menjadi kebaikan. Nah, ini kan luar biasa, Allah memberikan motivasi kepada orang-orang yang punya masa lalu yang kelam, sekelam apapun. Kalau itu ditaubati dan kemudian diperbaiki, maka itu akan dirubah oleh Allah menjadi kebaikan-kebaikan itu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan cara ini insyaallah hati kita akan menjadi tenang dengan mengingat ayat-ayat taubat seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak dibayang-bayangi oleh masa lalu yang selalu membuat pesimis. Karena memang ya setan itu pekerjaannya begitu. Ingin orang agar tidak punya optimisme untuk bangkit, untuk memperbaiki dan membangun masa depan yang lebih ceria, lebih bahagia dan lebih tenang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.